Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Barigas. Perkenalkan, nama saya Iketut Asadi Sastra SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi pendidikan teknik informatika kelas 002, kelompok 1. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Mengajar mata pelajaran informatika. Terima kasih. Selamat pagi, salam Barigas. Oke, selamat pagi semuanya. Salam Barigas. Salam Barigas. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semuanya semangat ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai, absen dulu ya. Widika ada? Citra? Herni Marsila? Muhammad Fadilah? Kenapa? Sakit? Sakit apa? Panas? Panas ya? Oke. Kesia? Rara Aminah? Sakit juga? Sakit apa? Sakit perut. Oke. Nah, untuk teman kita yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Nah, karena ini musim penghujan, jadi untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan ya, kebersihan lingkungan. Oke. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan yang saya akan berikan, pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, apakah kalian mengetahui apa saja perangkat lunak pengolah kata yang Anda ketahui? Ya, Dimas? WPS Office. Ada lagi? Ya, Sania? Word 2016. Oke, ada lagi? Ya, Microsoft Word. Nah, itu adalah perangkat lunak pengolah kata ya yang digunakan. Oke. Kemudian dokumen apa saja yang bisa dibuat dengan perangkat lunak pengolah kata? Ya. Surat. Salah satunya surat. Apa lagi ada? Ya. Brosur. Selain brosur ada lagi? Ya. Laporan-laporan. Oke. Itu adalah dokumen yang bisa dibuat dengan menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Nah, dari dokumen yang kita buat, kita akan mengirim dokumen itu melalui internet. Nah, bagaimana cara mengirimnya? Ada yang tahu? Melalui internet. Bagaimana? Ada yang tahu? Kalau kita dokumennya dikirim melalui internet, ya? Dengan menggunakan email atau surat elektronik. Untuk mengirim dokumen tadi dengan menggunakan surat elektronik, perangkat yang bisa digunakan itu apa? Ya, Citra? Komputer atau laptop. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, handphone. Oke. Nah, itu adalah perangkat yang bisa kita gunakan untuk mengirim dokumen melalui surat elektronik ya. Saya akan menyampaikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu membuat dokumen sederhana dengan aplikasi pengolah kata. Kemudian peserta didik mampu membuat tabel yang berisikan identitas pribadi yang benar. Kemudian peserta didik mampu mengatur ukuran dan jenis font dengan benar. Lalu selanjutnya masih di tujuan pembelajaran yang berikutnya, peserta didik mampu menyimpan dokumen dengan nama yang sesuai. Kemudian peserta didik mampu login ke email masing-masing. Peserta didik mampu menginput alamat email dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengirim dokumen melalui email. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan dipersiapkan dulu peralatannya. Komputernya bisa dinyalakan. Komputer yang ada di perangkat masing-masing silakan dinyalakan. Sudah semua? Oke, sudah semua ya. Kita masuk ke materi yaitu tentang aplikasi pengolah kata. Nah, aplikasi pengolah kata di sini adalah
perangkat atau program perangkat lunak yang mampu membuat, menyimpan, dan mencetak dokumen teks. Nah, di mana pengguna dimungkinkan untuk dapat menulis dan memodifikasi teks, menampilkan di layar, kemudian menyimpan secara elektronik dan mencetaknya. Aplikasi pengolah kata di sini itu adalah perangkat lunak di mana nanti kita bisa membuat, menulis, salah satunya memodifikasi, kemudian menyimpannya secara elektronik yang ditampilkan dalam layar monitor. Itulah nanti akan kita gunakan untuk membuat dokumen-dokumen yang tadi disebutkan. Dokumen apa saja? Yang pertama tadi adalah surat, memo, misalnya laporan-laporan. Nah, itu adalah aplikasi perangkat lunak pengolah kata yang bisa digunakan untuk membuat dokumen itu. Ada beberapa jenis pengolah kata, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word di sini adalah aplikasi pengolah kata yang paling sering digunakan dan paling banyak digunakan. Kemudian ada WPS Office. WPS Office ini juga salah satu perangkat lunak pengolah kata yang bisa digunakan. Kemudian Open Office Writer. Ini juga merupakan salah satu perangkat lunak pengolah kata yang bisa digunakan untuk alternatif. Yang keempat ada Google Docs. Kemudian Notepad sering digunakan untuk catatan. Ini adalah beberapa jenis perangkat lunak pengolah kata. Kemudian surat elektronik. Surat elektronik atau disebut dengan surel. Surat elektronik atau disebut sebagai surel itu adalah bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengirim pesan itu dalam bentuk pesan teks dan lampiran digital antara pengguna melalui jaringan internet yang memiliki alamat email. Jadi untuk surat elektronik ini sama-sama memiliki email. Biasanya alamat email ini merupakan kombinasi nama pengguna dan nama domain dari email itu sendiri. Nah, contoh misalnya nama pengguna @domain.com. Contoh biasanya yang sering digunakan itu misalnya nama penggunanya kemudian @gmail.com. Biasanya banyak menggunakan portal yang sering digunakan itu portal Google. Banyak pengguna di seluruh dunia itu menggunakan portal Google untuk pembuatan email yang melalui aplikasi Gmail. Misalnya Wayan Citra misalnya @gmail.com, atau dulu sebelum Google ada Yahoo, itu juga sama. Misalnya muiz@yahoo.com, itu nama pengguna diikuti dengan nama domainnya, domain daripada pembuatan email itu. Kemudian di sini kita masuk ke fungsi surat elektronik. Surat elektronik atau surel itu mempunyai fungsi di mana mengirimkan pesan dari satu orang ke orang lainnya. Namun fungsi email sebenarnya lebih banyak hanya sekedar mengirim pesan ke orang. Jadi fungsi email itu adalah untuk mengirim pesan dari satu orang ke orang lainnya. Itu untuk pengiriman email. Berikut adalah beberapa fungsi surat elektronik atau email tadi. Fungsinya adalah untuk pengiriman dokumen digital. Kemudian fungsinya untuk pemberitahuan atau pengingat. Kemudian pemasaran dan promosi. Kemudian yang terakhir ada arsip digital. Dari fungsi surat elektronik atau surel, dari pengiriman dokumen digital, untuk surat elektronik ini tidak berbentuk ya, bentuknya itu digital. Nah, sebagai pemberitahuan dan pengingat. Ini juga email digunakan untuk pengingat. Kalau misalnya ada hal-hal penting yang mungkin nantinya ya kita bisa lupa ya karena aktivitas kesibukan itu kita bisa lupa. Jadi dengan email itu bisa mengingatkan kita. Kemudian ada pemasaran dan promosi. Melalui email kita bisa melakukan promosi misalnya suatu produk atau lainnya ya yang bisa digunakan untuk fungsi daripada email itu. Nah, yang terakhir adalah arsip digital. Arsip digital, di mana kalau arsip digital ya kita tidak perlu menyimpan pesan atau lain sebagainya itu ke tempat lemari, misalnya ke dokumen-dokumen yang pribadi itu misalnya di lemari, dia sudah cukup tersimpan secara otomatis di akun kita ya, akun pada saat kita menerima email-email yang dikirimkan. Oke, sampai di sini kita akan coba untuk ke perangkat lunak pengolah kata. Silakan komputer masing-masing bisa diaktifkan ya, sambil diikuti ya. Silakan di komputer masing-masing itu ada Word 2016. Silakan itu dibuka. Kalau di tempat saya ini Word 2013, tetapi sama ya, walaupun berbeda versi tetapi sama. Oke, silakan dibuka Word-nya dengan cara diklik ya, klik sekali kemudian tekan tombol enter di keyboard. Nah, kalau ada muncul tampilan seperti ini, diklik tombol silang atau close, sudah. Kemudian pilih blank dokumen. Nah, di sini kita akan mencoba membuat
kurikulum vita atau daftar riwayat hidup. Nah, ini bisa nanti bisa sambil diikuti ya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau buat daftar riwayat hidup, itu berisikan data-data pribadi kita ya. Tapi daftar riwayat hidup ini kita buatnya menggunakan tabel. Nah, pertama yang kita lakukan adalah membuat tabelnya dengan cara insert, kemudian di bawah insertnya ada tabel. Nah, di sini kita pilih jumlah kolomnya berapa, barisnya berapa. Nah, kita di sini gunakan 2 kolom, kemudian barisnya kita pilih sampai 8 ini ya, sampai paling bawah. Kemudian kita atur. Yang pertama yang kita lakukan kalau membuat daftar riwayat hidup adalah nama. Atau kita buat di sini, kita buat nama ya, nama. Nah, nama ini adalah nama kita sendiri. Nama kita sendiri ya. Sudah ya. Kemudian di bawahnya kita buat tanggal lahir. Lalu di sebelahnya ada tanggal lahirnya. Misalnya tanggal lahirnya adalah tanggal 23 Januari 2011 misalnya. Oke. Mana bisa ya? Iya. Iya, bisa. Oke. Nah, kemudian di bawahnya lagi misalnya kita buat ini jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Ya, dibuat sesuaikan dengan jenis kelamin masing-masing. Kalau dia perempuan, perempuan, kalau laki-laki, laki-laki. Kemudian setelah itu tinggi badan. Nah, tinggi badan. Kalau tinggi badan misalnya 150 misalnya sentimeter. Lalu berat badan. Oke, berat badan. Nah, berat badan. Berat badannya berapa? Misalnya 35 misalnya. 35 kilogram. 35 kilogram. Oke, sampai di situ aja ya. Untuk kelanjutan itu banyak ya. Kalau untuk daftar riwayat hidup itu banyak. Kemudian ini bisa kita rapikan, kolomnya kita bisa rapikan sesuai dengan data yang ada dalam kolom itu sendiri ya. Kita bisa rapikan dengan cara merapikan kolomnya ini, memperkecil atau melebarkan. Kita sesuaikan dengan data yang ada dalam kolom. Misalnya yang ini kita kecilkan juga. Nah, ya. Nah, kemudian ini misalnya ya. Misalnya di dokumen riwayat hidup atau kurikulum vita, ini misalnya ada ketentuan khusus. Nah, ketentuannya adalah huruf yang digunakan, jenis huruf yang digunakan itu ditentukan oleh lembaga atau lainnya, ya. Yang memungkinkan kita adalah menggunakan sesuai dengan ketentuan mereka, ya. Nah, misalnya kita mau mengubah jenis hurufnya ini sesuai dengan yang ditentukan. Contoh misalnya kita mengubah jenis hurufnya ini menjadi Times New Roman, misalnya. Nah, caranya adalah dengan cara kita blok terlebih dahulu tabelnya atau huruf yang mau kita ubah, kita blok. Kemudian pilih menu home. Lalu di sini ada jenis fontnya. Ini di bagian sini ada jenis fontnya. Nah, di bagian ini ya di tengah segitiga ini hitam kecil, ini kita klik. Nah, di sini ada banyak berbagai macam jenis font ya. Ini kita bisa pilih sesuaikan dengan apa yang ditentukan. Nah, ini ketemu ya. Kalau sudah ketemu tinggal diklik. Bisa ya? Ya, itu disesuaikan dengan yang diperlukan oleh misalnya lembaga atau lain sebagainya yang memerlukan data ini, kurikulum vita. Oke, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita simpan
Ya. Kita simpan dengan cara klik tombol save ya, atau kita klik file, kemudian pilih save, atau save as sama ya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan tempat di mana lokasi kita menyimpan dokumen ini, ya. Ketemu nggak? Ketemu? Ya, save as atau save juga sama. Oke. Sudah? Oke, di save. Oke. Nah, boleh sama. Save atau save as juga sama ya. Karena kita pertama kali untuk menyimpan dokumen. Untuk menentukan tempat di mana kita menyimpan, pilih browse tulisannya. Browse. Di paling bawah sini. Ketemu ya? Ada? Di samping ya, sama. Ya, oke. Seperti itu ya. Nah, ini sudah muncul. Misalnya di sini kurikulum vita, kita bisa ganti nama sesuai dengan nama masing-masing. Atau kurikulum vitanya tetap kita gunakan, kita tambah di belakangnya. Misalnya, ya, atau langsung diganti juga nggak apa-apa, sesuai dengan nama masing-masing. Ya, misalnya di sini kurikulum vita. Nah, sesuai nama ya. Kemudian untuk tempat menyimpannya bisa ditentukan, tapi kita untuk mempermudah ya, kita langsung simpan di dokumen saja. Jadi kalau sudah sesuai, kemudian kita save, kita simpan, klik save, diklik save, sudah. Itu tandanya sudah ada nama dengan sesuai dengan nama yang sama. Berarti Anda diminta untuk membuat nama yang berbeda. Ya, itu sudah tersimpan. Ya, ini sudah nih disimpan. Ada namanya. Nah, kalau sudah ada namanya berarti sudah berhasil disimpan. Oke, nah sekarang kalau sudah dibuat, lalu kita kirim dokumennya melalui email. Untuk mengirim dokumen tadi melalui email dengan menggunakan peramban atau browser. Menggunakan peramban atau browser. Di sini yang saya gunakan adalah Google Chrome. Oke ya, kita coba untuk pengiriman dokumennya. Nah, untuk pengiriman dokumen menggunakan email, pertama yang kita perlukan, kita harus mempunyai alamat atau akun email atau akun Google, ya. Kita harus mempunyai itu dulu. Kalau kita tidak punya, kita harus membuat terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah punya alamat email, ya, kita bisa tinggal langsung masuk ke akun Google-nya, ya, login ke akun Google-nya. Kita masuk ke, bisa langsung ketik Gmail. Nah, ini Gmail. Nah, lalu kita langsung ke email atau Gmail Google di sini. Ya, ini. Nah, tapi ini sudah masuk. Tampilannya apabila untuk kita masuk ke alamat email, kita tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan alamat emailnya. Misalnya di sini alamat emailnya. Lalu kalau sudah, lalu pilih selanjutnya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan kata sandi. Kita masukkan kata sandinya. Oke, kalau sudah, klik selanjutnya. Nah, setelah klik selanjutnya, maka kita akan diarahkan ke akun Gmail kita. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah masuk seperti ini. Nah, bagaimana cara mengirimnya? Cara mengirimnya kita harus membuat atau menulis. Ya, di sini ada tulisannya tulis. Kita langsung klik di sini, tulis. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada pesan baru. Kemudian ada kepada. Kepada di sini adalah tujuan atau alamat email tujuan. Nah, misalnya alamat email tujuannya, lalu subjek di sini adalah judulnya, judul dokumen yang kita kirim. Misalnya kurikulum vita. Nah, kalau sudah di bagian di bawahnya ini kita bisa tulis ya pesannya apa di sini. Ya. Tergantung daripada tujuannya. Misalnya kalau kita tujuan berikut saya lampirkan kurikulum vita. Nah, kemudian untuk surat tadi kita lampirkan. Di bagian bawah sini ada lampirkan file. Nah, kita nanti akan diarahkan di mana kita tempat menyimpan surat yang sudah kita buat tadi, kurikulum vitanya itu. Kita cari. Ini kurikulum vitanya. Kita pilih, kemudian klik open.
Kalau sudah ditandai nanti di bawah sini ada nama filenya. Setelah itu lalu klik kirim. Di bawah sini pesan terkirim, ya, di bawah sini pesan terkirim. Itu tandanya adalah pesan sudah dikirim. Jadi kita tinggal menunggu. Atau mau kita lihat boleh di sini, ya, terkirim di sini. Nih. Nah, kurikulum Vita. Sini tandanya bahwa surat kita sudah terkirim, ya. Berarti sudah sampai di alamat tujuan, ya, tinggal dari mereka yang membuka nantinya. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang menanggapi masalah kurikulum Vita? Ya, Sekar? Kelebihan dari surat elektronik. Ya, mungkin ada yang bisa bantu menjawab? Ya. Pengiriman lebih cepat, hemat waktu. Ya, pengiriman lebih cepat dan hemat waktu. Ada lagi? Ya. Oh, bertanya. Oke, kurikulum Vita itu apa? Ya. Daftar riwayat hidup. Ya, betul. Karena kita tadi adalah kurikulum Vita, ya. Jadi, kurikulum Vita itu daftar riwayat hidup, di mana daftar riwayat hidup membuat data-data yang berhubungan dengan data kita sendiri, ya, yang nantinya akan kita kirim ke salah satu lembaga atau lainnya yang memerlukan data itu, ya. Mungkin ada lagi? Atau cukup sampai di situ? Nah, sekarang kita bagi kelompok. Sudah sesuai dengan yang kita bagi kemarin. Udah, ya? Oke, langsung di sini. Oke. Nah, sekarang kita bagikan LKPD. Nah, sesuai dengan kelompoknya. Ini ya, berempat. Ya, bisa. Di situ ada lembar kerja peserta didik LKPD, ya. Di LKPD itu saya akan menjelaskan, di situ ada tujuannya, ya, tujuan daripada pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, seperti yang sudah kita sampaikan di situ. Kemudian membuat dokumen kurikulum Vita. Nah, perintahnya di sini adalah pada aktivitas ini Anda diminta untuk membuat kurikulum Vita atau tadi apa namanya? Daftar riwayat hidup. Di sini ceritanya adalah untuk melamar suatu pekerjaan di sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut memerlukan daftar riwayat hidup sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi, yang akan dikirim melalui alamat email. Kemudian langkah kerjanya, yang pertama kalian buat kurikulum Vita bersama kelompok. Di sini ada satu kelompok 4 orang, ya, yang sudah kita tentukan. Kemudian buat sesuai dengan format seperti dalam lampiran lembar kerja. Setelah itu data diri yang digunakan adalah 1 orang perwakilan di setiap kelompok. Salah satu, boleh siapa saja. Jenis font yang digunakan Arial dengan ukuran 12 pt. Dokumen yang sudah selesai dibuat disimpan ke perangkat komputernya. Kemudian selain membuat dalam komputer, nah di situ ada di belakangnya ada lembar kerjanya, format kurikulum Vitanya. Itu juga ditulis, kemudian nanti dikumpulkan. Oke, paham? Ya, oke. Silakan dibuat sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, dibuat. Ada yang menulis, ada yang dibuat. Sini siapa yang buat? Oh ya, oke. Kenapa? Ya, ditulis di sini juga ada ditulis, di sana juga dibuat. Ya. Nanti ada yang ditulis juga, ada yang di satu tempat aja nanti buatnya. Di mana buatnya? Siapa yang buat? Atau di sini atau sini buat, nanti jadi satu aja. Datanya boleh data siapa saja. Ya, silakan langsung dibuat. Nanti ada yang ditulis, ya, datanya. Di situ anggota kelompoknya berempat dibuat. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan, ya. Sini siapa yang bikin? Sini. Oke, bisa langsung dibuat di bawahnya. Ya, namanya nama siapa yang digunakan nanti. Ya, boleh. Salah satunya. Nanti jangan lupa ditulis di kertas, ya.
Ya. Apa? Yang mana? Diisi sekolah dasarnya apa? Dari mana? Kemudian SMP-nya dari mana? Nah, untuk SMA-nya nanti bisa dikosongkan aja sama perguruan tinggi. Kalau informasi teknologinya, alat informasi teknologi yang kamu bisa pakai apa? Misalnya HP, ya. Kemudian bahasanya juga, misalnya bahasa yang Anda kuasai. Misalnya bahasa Indonesia. Bisa ya? Ya, oke. Sudah ini? Sudah? Disimpan? Ya, di-save. Sesuai dengan nama kelompoknya. Di-save sesuai dengan kelompoknya. Sudah ditulis belum ini? Sudah ditulis? Sudah ya. Oke, sudah ya? Kalau sudah silakan dikumpulkan LKPD-nya tadi. Mau diganti namanya? Ya, oke, boleh nih. Klik F12. Nah, ganti. Dikumpulkan LKPD-nya. Iya. LKPD-nya dikumpulkan. Ini sudah di sini. Karena waktunya sudah mau habis sekitar beberapa menit lagi. Ada yang mungkin bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi tentang pengolah kata dengan email? Ada? Ya? Chandra, ya. Pengolah kata adalah perangkat atau program perangkat lunak yang mampu membuat, menyimpan, dan mencetak dokumen teks seperti surat brosur dan laporan-laporan. Oke. Ada lagi? Oh, ya. Lanjut. Kata diantaranya adalah Microsoft Word, MS Office, Notepad, dan Google Docs. Ya, itu adalah yang disimpulkan oleh Komang Chandra, yaitu tentang perangkat lunak pengolah kata. Mungkin ada lagi yang menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, Surat elektronik adalah bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengirim pesan teks dan lampiran digital antara pengguna melalui jaringan internet. ya. Itu adalah hasil kesimpulan yang disimpulkan oleh Eni Marsila. Nah, jadi materi yang sudah kita bahas kali ini adalah tentang pengolah kata dan mengirim email. Nah, kita di sini hanya sampai mengolah kata karena waktu kita tidak cukup untuk melanjutkan. Sebelum kita mengakhiri, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar tadi tentang pengolah kata, kemudian mengenai email? Senang, bahagia. Ya, perasaannya senang, semangat ya? Ya, berarti ini masih semangat ya? Masih semangat, oke. Nah, setelah kita belajar tentang pengolah kata, apa pengetahuan yang sudah kalian dapatkan dari ini? Mungkin yang sudah memahami apa? Ya. Ya, tahu ya, yang sebelumnya belum tahu, jadi tahu sekarang membuat dokumen Word. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Ya. Tahu surat elektronik itu apa dan tahu cara mengirim email. Ya, surat elektronik, ya, jadi tahu surat elektronik itu apa, kemudian mengirim emailnya juga tahu. Ya, walaupun kita belum sampai ke mengirim email, ya, kita yang penting sudah tahu caranya bagaimana, begitu ya, sudah disampaikan tadi di depan. Oke, nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas sambungan atau lanjutan daripada kegiatan kita pada pagi hari ini ya, untuk mengirim ke depan, yaitu mengirim email. Mengirim dokumen yang sudah dibuat tadi ke email tujuan. Mungkin sampai di situ, silakan rapikan peralatannya,
komputernya yang masih menyala silakan dimatikan. Matikan komputer sesuai prosedur. Silakan matikan komputer. Ya, klik close. Ya, klik shutdown. Oke, dirapikan. Keyboardnya dirapikan, mouse-nya dirapikan, bukunya silakan dirapikan. Ya, oke. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, Muiz. Oke, selamat pagi. Salam Barigas. Ya, silakan.